Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Ramadan ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, penuh kemenangan. Jelang iftar hadir di tengah sekalian, semoga menambah ilmu dan wawasan serta keimanan. Ya, senang sekali saya Mugi Zainal kembali hadir di tengah pemirsa sekalian di jelang iftar Ramadan kali ini. Apa kabarnya semua? Doa selalu terbaik ya, semoga selalu semangat, husuk dan semakin istiqomah kita di bulan Ramadan ini. Ya, pemirsa, berbicara mengenai puasa, ada satu ayat yang berbunyi, puasalah, puasa itu diwajibkan bagi kamu, sebelumnya juga diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Ada di surat Al-Baqarah 183. Nah, ternyata Masya Allah, puasa ini juga bukan hanya untuk umatnya Rasulullah, tapi juga sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Untuk itu kita akan ngebahas tema yang Masya Allah tentang makna kesamaan ritual puasa dalam banyak agama dan kekhususannya dalam Islam. Lalu siapakah yang akan membawakan ini narasumbernya? Sudah nggak sabar nih ya, sudah ada di sebelah saya narasumber kita yang Masya Allah kompeten membahasnya. Langsung kita berkenalan dengan beliau. Yang pertama adalah Dr. Ahmad Sunhaji MPDI. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, baik. Masya Allah di tengah kesibukan beliau hadir, terima kasih banyak yang udah hadir di sini ya Ustadz ya. Ya, pemirsa, beliau aktif sebagai dosen pasca sarjana PT IKI Jakarta dan juga aktif sebagai Ketua Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Jakarta, Banten. Dan narasumber kita yang kedua Masya Allah yaitu Ustadz Dr. Abdul Mu'id Nawawi MA. Apa kabarnya nih Ustadz? Baik, Bunda. Cerah semua hari ini puasa jalan terus, semangat jalan terus, tapi siar agama jalan juga, Masya Allah. Ya, Terima harus, kasih harus, juga ya harus, Ustadz. harus. Dua-duanya udah hadir ya, Masya Allah. Ya, beliau aktif sebagai dosen pasca sarjana di Universitas PT IKI Jakarta dan juga peneliti pusat studi Al-Quran. Masya Allah, pas banget kalau kita mau diskusi sama beliau ya. Baik, udah gak sabar, langsung nih ya. Langsung ingin bertanya nih kepada Ustadz Mu'id. Ya, Ustadz Mu'id, nih Ustadz mengapa ya ada pemahaman mengenai kesamaan dalam ibadah puasa antara Islam dengan agama yang lainnya? Ada sejarahnya kah atau seperti apa? Ya, tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Bunda ya. Sebelum tentang sejarahnya, Iya. yang menarik sesungguhnya itu adalah bahwa Al-Quran untuk puasa mengatakan telah pernah diwajibkan kepada umat sebelumnya. Sedangkan kalau kita lihat ayat lainnya, ada yang berbunyi, ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Iya. Ya, beliau pernah di dalam Al-Quran itu ada disebut bahwa Nabi Isa berkata, wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi kata Nabi Isa, aku diperintahkan untuk sholat, zakat selama aku hidup. Masya Allah. Nah, kita lihat ya, Iya. kita lihat ibadah lain seperti sholat itu tidak pernah disebut. Wahai umat Islam, kamu diwajibkan sholat sebagaimana diwajibkan sholat umat-umat sebelumnya. Padahal Iya. Nabi Isa jelas mendapatkan syariat sholat. Tentu saja mungkin sholatnya tidak persis sama. Kemudian disebutkan bahwa zakat juga diwajibkan kepada beliau. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa wahai umat Islam, zakatlah sebagaimana kewajiban zakat pernah juga dibebankan kepada umat-umat sebelum kamu. Nah, jadi selain bahwa puasa itu memang diwajibkan, tapi penekanan bahwa pernah diwajibkan itu yang sesungguhnya cukup menarik ya, perhatian para mufassir dan juga umat Islam. Iya, iya, Masya Allah. Nah berkaitan dengan itu Pak Sunhaji mau juga menambahkan? Ya, Bunda. Jadi seperti ini pemirsa ya. Kalau ada tadi disebutkan oleh Bunda Mugi tadi, Al-Baqarah ayat 183. Di situ kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini kalau kita lihat di beberapa tafsir, misalnya di Al-Qurtubi, itu menyebutkan bahwa memang ada dua. Yang pertama secara waktu. Iya. Jadi umat-umat sebelum umatnya Rasulullah ini, Muhammad SAW itu juga diwajibkan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan.
Jadi umat-umat terdahulu secara waktu itu diwajibkan di bulan Ramadan. Hanya beberapa umat itu kemudian merubah. Jadi ada yang mereka kemudian menambah 10 hari di sebelum Ramadan Iya. dan 10 hari setelah Ramadan sehingga jadinya 50 hari. Nah, ketika 50 hari pada saat musim panas gitu, Iya. kemudian merasa berat, mereka memindahkan di musim semi. Nah, inilah yang kemudian walaupun tadi disampaikan bahwa perintah ini sama secara waktu, nah kemudian realitasnya umat-umat terdahulu itu kemudian merubah. Sehingga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks melaksanakan puasa pada saat ini. Itu ada misalnya gini nanti. Jadi ada di sebelum Ramadan, misalnya di bulan Sya'ban misalnya gitu ya. Iya. Di bulan Sya'ban itu kalau sudah tanggal 16 sampai akhir, untuk orang-orang yang tidak terbiasa puasa secara terus-menerus, justru makruh. Makruh. Bahkan nanti di akhir Sya'ban, kemudian awal Ramadan, itu terkadang ada istilahnya hari syak ya. Hari yang ragu-ragu ini sudah masuk Ramadan atau belum gitu ya. Iya, iya. Nah itu malah haram itu. Nggak boleh Nggak boleh, puasanya betul. itu ya, benar. Demikian pula di akhir, sama. Nah, maka ketika ada perbedaan-perbedaan waktu itu pun untuk umat Islam yang justru membedakan dengan umat terdahulu tadi, Iya. tidak diperbolehkan. Jadi tetap ada ya tidak semua sama tapi tetap ada kekhususan lah Ada khusus. untuk dalam agama Islam ini sendiri ya. Nah, Ustadz Muid juga nih, kalau begitu pasti keutamaan dalam Islam tentang puasa itu pasti punya keutamaan puasa dan pandangan agama Islam. Itu keutamaannya apa saja itu, Ustadz Muid? Ya, Islam itu ketika mensyariatkan puasa, para penafsir itu memang agak beda-beda ya. Jadi, tapi pada dasarnya puasa itu adalah untuk penghormatan, ya, penghormatan. Misalnya begini, ketika Rasulullah pertama kali puasa sebelum diwajibkan berpuasa, Iya. jadi Rasulullah pernah berpuasa. Itu hari Asyura. Asyura. Jadi sebelum kewajiban berpuasa Ramadan itu ada Rasulullah kan bertanya begini, apakah Rasulullah berpuasa? Nah, ada puasanya itu puasa Asyura. Nah, puasa Asyura itu konteksnya adalah menghormati Nabi Musa alaihissalam. Tapi kebetulan pada waktu itu yang menghormati Nabi Musa kan bukan cuma kita. Iya. Agama lain juga menghormati, terutama Betul. umatnya Nabi Musa. Agama Yahudi menghormati dan pada waktu itu mereka juga berpuasa. Nabi Muhammad menghormati. Makanya ada hadis Rasulullah SAW yang berkata, kalau kaum umatnya Nabi Musa menghormatinya, maka saya juga sangat menghormati Nabi Musa. Karena saya dengan Nabi Musa sama-sama Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu pertama sebelum itu. Jadi konteksnya penghormatan. Ya. Penghormatan, ya. Sama dengan turunnya puasa Ramadan itu ada mufassir memang kaitkan dengan turunnya Al-Quran. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara turunnya Al-Quran dengan ibadah puasa Ramadan. Kenapa? Karena ayatnya pun berkaitan kan. Ya. Syahrul Ramadan, unzila fihil Quran dan seterusnya kan ada seperti itu. Jadi ada mufassir mengatakan puasa Ramadan itu berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Jadi turun sebuah kitab suci yang kita sangat hormati, kemudian seluruh umat Islam bergembira, konteksnya sedang menghormati kejadian besar itu, maka kita semua berpuasa Ramadan. Masya Allah. Jadi intinya juga balik kepada saling menghormati, Saling menghormati. satu sama lain. Baik, kita jedah dulu ya Ustadz ya, dan juga pemirsa kita jedah dulu. Tapi jangan kemana-mana, kembali bersama kita tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar. Tema kita Masya Allah ya, kesamaan ritual antara ibadah puasa di zaman Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya. Lanjut kembali nih, kita mau langsung diskusi bersama kedua narasumber kita. Ya Ustadz Muid, nah apakah puasa nih ya umat-umat terdahulu sebelumnya Rasulullah nih ya, apakah ada syarat juga, rukun juga seperti puasa umatnya Nabi Muhammad? Ya, Ada. tafadhol, Ustadz. Ya, jadi para ulama umumnya mengatakan sama. Ya, mereka itu sering berbeda pada waktunya.
Ya, jadi umat terdahulu itu ada yang memang sehari semalam. Jadi dari apa siangnya full, malamnya full. Ada juga yang malamnya saja. Oh, Ya, begitu. bukan siangnya. Iya, iya. Tetapi pada hal apa yang dilarang itu sama. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, itu sama. Ya, itu Sama dengan mengendalikan hawa nafsu juga Ya, lah sama juga. intinya, Cuma sama waktunya ya. yang berbeda. Waktunya Kemudian yang berbeda, jumlah harinya ya. yang berbeda. Ya, jumlah harinya yang berbeda. Tadi misalnya ada pernah disebutkan dalam sebuah tafsir ya, bahwa ada yang nambah-nambahin, ada yang mengurangi, tapi pada dasarnya 30. Itu semua berdasar pada kata-kata tadi itu, kata-kata dalam Al-Quran itu, kama kutiba. Jadi kalau disebut kama kutiba, kan berarti harusnya sama kan, sebagaimana Iya. pernah juga gitu. Betul. Gitu. Seperti itu Yang sebenarnya. pasti Rasulullah kan nabi terakhir. Ya, Penyempurnaan lah penyempurna. pasti terjadi di situ. Karena itu ya. pasti ada samanya walaupun Betul, ada bedanya. Betul, baik. Iya, Masya Allah. Nah, untuk Ustadz Sun Haji sendiri, Ustadz, tentunya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Allah punya janji nih terhadap orang-orang yang berpuasa. Apa saja nih janji Allah untuk mereka yang berpuasa? Ya, Silakan. terima kasih. Pertama ini ada hadis qudsi. Ya. Kul wa amali bani Adam lahu. Semua amalnya anak cucu Adam itu buat dia. Illa saum, kecuali berpuasa. As-saumu li wa ana azibihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasan. Ini menggambarkan bahwa ada hal yang khusus di dalam berpuasa. Pertama, kalau memang dilihat dari apa yang dilakukan kan memang nggak nampak ya. Iya. Orang betul. berpuasa itu kan nggak ketahuan. Saya puasa atau tidak nggak ketahuan. Itu yang kemudian memiliki keutamaan yang luar biasa. Apalagi umat Rasulullah ini kalau dilihat dari apa yang diberikan, imbalan-imbalan apa, pahala-pahala apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa di Ramadan itu luar biasa. Pertama misalnya, untuk aktivitas-aktivitas yang sunnah di luar Ramadan, itu di dalam Ramadan pengerjaannya, nilainya sebanding dengan melaksanakan ibadah wajib. Orang-orang yang melaksanakan ibadah wajib di dalam Ramadan, itu nilainya dikalikan 70 kali Masya Allah. di luar Ramadan. Di luar gitu ya. Ramadan. Nah, selain kemudian memang ada misalnya hal-hal yang lain yang sangat ditekankan. Ini kan supaya termotivasi ya. Iya. Kaitannya di mana Ramadan ini menjadi bulan yang memang mulia, bulan yang memang dikhususkan untuk umat Rasulullah SAW supaya mereka termotivasi terus dalam melakukan kebaikan-kebaikan supaya betul-betul terbentuk pribadinya, supaya di dalam Ramadan ini menjalankan banyak aktivitas-aktivitas baik tadi. Nah, kalau dilihat dari situ, memang ada hal yang kemudian menjadi bagian terpenting dalam membentuk pribadi, tapi sesungguhnya kalau dilihat dari kemuliaan-kemuliaannya, itu kemuliaan yang luar biasa. Dilihat dari pahala-pahalanya itu pahala yang sangat banyak sekali. Jadi Allah tuh sudah menjanjikan melipat gandakan. Betul, Ya, betul, melipat betul. gandakan terutama di Ramadan. Makanya di Ramadan ini ya pemirsa, jangan sampai kita tidak memaksimalkan ibadah kita, rugi banget melewatkan itu ya. Baik, Masya Allah. Nah, untuk Ustadz Mu'yid sendiri, Ustadz, kan ada waktu-waktu doa kita dijabah oleh Allah ya. Ya. Nah, kabarnya nih di Ramadan ini, di bulan puasa ini juga doa-doa kita dijabah sama Allah gitu loh. Ini betul nggak nih Ustadz? Iya. Ya pasti betul ya bahwa memang di bulan suci Ramadan ini pahala kita pasti dijabah. Jadi di dalam Islam memang ada ada hal yang waktu dan tempat diijabahnya doa. Ya tentu saja tempat kita tahu lah ya, tempat Makkah dan Iya, Madinah. Ya, kayak gitu. benar. Tapi juga ada waktu. Jadi ini sebenarnya rahmat bagi kita umat Islam. Mungkin ada kita yang tidak sempat ke tempat-tempat di mana tempat itu diijabah doa. Iya. Ya mungkin karena jauh, tidak punya dana. Dan juga karena biaya ya Biaya Ustadz, tentu ya. saja. Benar, Tapi Allah merahmati kita dengan memberi waktu di mana siapapun bisa hadir di Iya, waktu iya, itu. iya. Gitu. Apabila diberi usia dan kesempatan. Jadi ini rahmat dari Allah. Karena kalau seandainya Allah hanya memberikan kita tempat-tempat mustajab saja, Iya. tentu tidak semua orang bisa mengaksesnya Bisa, kan. ya. Nah, Ramadan ini adalah hari-hari di mana setiap detik waktu itu sangat berharga untuk diterimanya
berdoa. Ya. Karena tadi kita sebutkan mungkin tadi bahwa puasa Ramadan itu sesungguhnya dalam rangka menghormati turunnya Al-Quran. Jadi berkah Al-Quran itu kita tahu ya bahwa salah satu momen di mana doa kita diterima adalah ketika malaikat mendengarnya, ya kan? Dan malaikat banyak itu di bulan Ramadan. Karena di dalam Al-Quran disebut tatanazzalu, ya tuh. Kalau nazala saja itu cuma 1-2 turun. Tatanazzalu itu berturun-turun. Saking banyaknya. Ya, pernah ada seorang ulama itu mengatakan di malam seperti itu seandainya mata batin kita bisa melihat ke langit misalnya, maka pada waktu itu bintang dan seluruh benda-benda langit tidak kelihatan. Kenapa? Tertutupi oleh saking banyaknya malaikat yang sedang hadir di malam itu. Nah, malaikat itu kalau ada kebaikan-kebaikan, melihat perbuatan baik itu seperti dia transmitter, jadi langsung menyampaikan ke Allah, ini ada perbuatan baik nih. Ada zikir nih yang baik. Itulah hikmah disebut malaikat pencatat amal baik kan. Artinya amal baik ini jangan sampai hanya diketahui oleh manusia di bumi, tapi dia harus sampai ke langit gitu. Nah, doa juga demikian. Ketika ada hamba yang berdoa, maka malaikat ini menjadi penyampai ke Allah Subhanahu wa taala, ini ada hamba yang sedang tulus berdoa. Nah, pada bulan Ramadan itulah paling banyak malaikat yang turun. Maka wajar apabila disebut bulan Ramadan itu bulan diterimanya doa. 30 hari full. Ya. Siang malam. Jadi siang malam nih ya. Kalau boleh nambah gitu ya. Ya. Jadi setiap hari di luar Ramadan itu ada waktal istijabah, waktu di mana terkabulnya doa. Iya. Nah, di mana itu Ustaz? Itu berganti-ganti. Makanya memang kita disarankan untuk tidak berbicara jelek gitu ya. Karena kalau pas kita berbicara jelek atau berdoa jelek, pas waktu istijabah itu waktu terkabulnya doa. Itu di luar Ramadan ada sekali dalam satu hari. Tapi di dalam Ramadan setiap jam itu ada satu saat di mana itu dikabulkannya doa. Nah, karena itulah maka dianjurkan untuk memperbanyak doa. Iya, makanya juga nih ya pemirsa, kita selalu berbicara yang baik-baik setiap waktu, biasakan seperti itu ya Ustadz ya. Karena apapun pembicaraan kita itu juga bisa menjadi doa. Nah, mudah-mudahannya kita selalu berpikir positif ya. Baik pemirsa dan juga Ustadz, kita jeda dulu ya. Dan pemirsa, kita jeda dulu. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, Pak Ustadz, kita lanjut kembali diskusi kita yang tadi nih ya mengenai puasa, kekhususan dalam Islam. Nah, saya juga pengen nanya nih ke Ustadz Mu'id. Ustadz Mu'id, tentunya hikmah ketika kita menjalankan puasa ya pemirsa ya, pasti banyak banget nih. Apa nih hikmah kita menjalankan ibadah puasa, apalagi kalau kita menjalankannya dengan penuh kekhusyuan seperti itu ya. Silakan Ustadz. Jadi begini Bunda ya, perintah puasa kita melihat dalam redaksinya itu tidak sama dengan perintah untuk ritual lain seperti sholat. Iya. Jadi misalnya gini, kalau puasa sholat itu kan aqimus sholah, ya. Itu kalau dalam bahasa Arab disebut fi'il amar, ya, perintah. Tapi kalau puasa tidak disebut puasalah. Gitu. Adanya adalah kutiba alaikumussyam, diwajibkan, diwajibkan. Jadi diwajibkan itu kalau dalam bahasa Arab mabni majhul namanya. Jadi tidak begitu ketahuan siapa yang merintahkan. Sama kalau kita disebut misalnya anak-anak kalian diperintahkan untuk apa? Itu yang merintah siapa? Jadi dia pakai kata di. Ya. Salah satu hikmah. Jadi itu tanda saking banyaknya hikmahnya. Ya berpuasa itu saking banyaknya. Artinya gini. Kalau misalnya tidak disebut siapa yang memerintahkan, maka berarti siapapun bisa memerintahkan untuk berpuasa. M. Quraisyhab, ya Prof. Quraisyhab mengatakan seandainya puasa itu tidak diwajibkan oleh Allah, maka manusia sendiri mewajibkan dirinya berpuasa. Manusia akan mewajibkan dirinya sendiri berpuasa. Itu beda dengan yang lain, misalnya sholat kan. Iya. Jadi kenapa? Karena saking banyaknya manfaatnya. Saking banyaknya manfaatnya. Apakah itu manfaatnya untuk jasmani? Apakah itu untuk rohani? Ketika orang-orang misalnya memerlukan kesehatan
titik tertentu, Fisiknya juga ya. ya dia kadang melakukan Ada. puasa. Saya dia sudah kelebihan ini, kelebihan itu, ya harus berpuasa. Jadi dia Iya. sendiri mewajibkan dirinya berpuasa. Makanya di dalam Al-Quran disebut dalam sigah, dalam bentuk diwajibkan. Nah, mereka yang misalnya sedang sedang bersedih, ya bisa dengan berpuasa. Karena berpuasa itu menghadirkan keheningan. Ya, karena tubuh juga tidak banyak bekerja dari Iya. dalam ya, kalau luarnya nggak masalah. Iya. Dan sehingga ada ketenangan jiwa yang bisa diartikan oleh puasa. Jadi kalau kita mau misalnya ditanya apa hikmahnya? Susah disebut karena saking banyak banyaknya. hikmahnya Dan saking tadi. banyaknya tanpa diwajibkan pun manusia mewajibkan dirinya berpuasa. Dan pasti terasa lah ya Iya, bagi pasti kita yang terasa berpuasa manfaatnya. ya. Makanya banyak kalau kita misalnya lihat di media sosial misalnya, kita lihat bahwa mereka yang mewajibkan dirinya berpuasa, menganjurkan kawannya orang lain berpuasa, kita lihat bukan muslim, bukan muslim. Tapi banyak manfaat juga. Banyak gitu. karena saking banyaknya Saking manfaatnya, banyak sehingga manfaat. tanpa diwajibkan pun manusia Iya. akan melakukan hal itu. Masya Tapi tentu Allah. saja mereka yang melakukannya untuk kesehatan saja itu beda dong. tidak dapat pahala. Iya. Tidak dapat pahala. Iya, Karena iya. dia mendapatkan pahala apabila kita lakukan dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Iya, taala. iya, ya, Masya Allah. Ya, Ustadz Sun Haji menambahkan. Ya, begini, kalau dilihat dari literatur-literatur di beberapa tafsir misalnya, Iya. itu ada yang menyampaikan hikmah-hikmah, misalnya hikmahnya itu timbul empati, gitu ya. Berbagi juga ya. Dia merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang Tidak makan. kemudian kelaparan. Masya Allah. Orang-orang yang berpuasa itu juga bisa kemudian antara lain misalnya manfaatnya tadi disampaikan oleh Ustadz Mu'id tadi, misalnya kan ada orang-orang tertentu yang bisa terjaga kesehatannya dengan Iya, berpuasa. betul. Walaupun ada juga orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu justru tidak boleh berpuasa, gitu ya. Tapi kan lebih banyak yang kemudian menahan diri untuk berpuasa itu lebih bagus untuk dirinya. Di samping hikmah-hikmah kalau dilihat dari pahala gitu ya, kalau kita bicara pahala, bicara kebaikan itu banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan itu. Jadi man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu ada. Jadi siapa yang betul-betul menegakkan Ramadan dengan berpuasa di siang harinya dan kemudian di malam harinya juga memanfaatkan gitu, itu dihapus, ditutup. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya itu kemudian ditutup. Itu ada. Kemudian hikmah lagi misalnya tadi amalan-amalan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa ini itu kemudian menjadi amalan-amalan yang kan ada amalan itu yang pahalanya itu tergantung gitu ya. Iya. Nah, tapi orang-orang yang berpuasa itu amalan pahalanya itu bisa langsung. Artinya kemungkinan tergantungnya itu sangat kecil sekali. Masya Jadi Allah. luar biasa betul bagi siapapun yang memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, terutama mereka-mereka yang punya kewajiban berpuasa, tidak ada halangan yang memperbolehkannya untuk tidak berpuasa, tidak ada hal-hal yang memang mewajibkannya untuk tidak berpuasa, maka memanfaatkannya itu adalah bagian kecerdasan yang luar biasa sesungguhnya. Masya Allah. Ya banyak banget. Ya, tadi seperti Ustadz Mu'id bilang, saking banyaknya gitu ya. Bingung mau jelasin dari mana. Saking banyak sekali dari segi rohani, dari segi psikis juga, kesehatan juga, dan itu banyak banget. Tentunya juga balik lagi ke niat kita, ya balik lagi ke niat kita dan juga tentunya juga baik kehusukan kita. Nah, Ustadz Mu'id, kita nih kalau Ramadan kan semangat puasa ya kan, apakah karena ini karena ini rame-rame gitu kan, apakah memang suasananya, tapi ketika kita mau puasa-puasa seperti puasa Syawal ya, atau juga puasa yang lain itu kan kadang-kadang nih semangatnya nih kurang gitu. Gimana nih kiatnya nih supaya kita juga semangat nih ya Ustadz? Begini,
Tadi kita sudah sebutkan ya bahwa seandainya pun tidak diwajibkan, Iya. maka kita pasti melakukan puasa. Iya, betul. Terus kenapa kita tidak sekalian saja melakukan kewajiban sebagai perintah, sekaligus melakukan puasa sebagai kebutuhan kita? Ya, biasanya kan kalau dengan sebagai apa namanya dalam konteks kebutuhan, biasanya kita Iya. lebih butuh nih. Iya, Kita betul, pasti betul. lebih tanda petik Lagi lebih butuh minta nih sesuatu. lebih ikhlas Iya. jadinya melakukannya Iya, karena iya. ini dari bottom up, dari bawah Iya, gitu ya. iya, iya. Kalau dari atas sepertinya kewajiban. Tapi coba kita lihat, puasa itu bukan untuk kepentingan kewajiban semata. Lebih jauh bahwa itu kepentingan kita. Itu jauh kepada kepentingan kita. Nah, karena itu kepentingan kita, kenapa kita tidak manfaatkan saja? Bahwa sekalian kita menyalurkan kepentingan kita, baik itu kepentingan jasmani dalam bentuk kesehatan jasmani maupun dalam bentuk ruhani bagi kesehatan ruhani, kita juga melakukannya demi Allah Subhanahu wa taala. Dapat kesehatan dapat pahala juga iya. Jadi saya pikir itu bisa menjadi motivasi kita untuk Iya. semakin bersemangat ya Baik, melaksanakan Masya puasa. Allah. Kalau mau ngobrol panjang lebar, pengen banget. Nah. Ya, cuma memang pemirsa kita dibatasi oleh waktu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama narasumber lagi dengan tema-tema yang lain. Tapi sebelum ini berakhir ya, Ustadz Sunhaji dan juga Ustadz Muid, silakan berikan sedikit pesan nih untuk pemirsa kita yang ada di rumah. Silakan Ustadz Sunhaji. Pemirsa, Ramadan itu datang ke kita dengan membawa segudang perbaikan, segudang kemuliaan dan keutamaan buat kita. Jadi Ramadan hadir untuk mengangkat kita menjadi yang lebih baik. Nah, kita dihadiri Ramadan ini, ketemu Ramadan, ini kesempatan yang luar biasa. Belum tentu Ramadan yang akan datang, kemudian bisa hadir lagi ke tempat kita. Maka di saat ketemu saat ini, memanfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin adalah sebuah kecerdasan dan itu kesempatan yang luar biasa. Insya Allah. Ya, Ustadz Muid silakan. Terima kasih Bunda. Pemirsa sekalian, kita sedang hadir di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana begitu banyak malaikat turun. Karena bulan Ramadan adalah masa di mana Al-Quran turun. Alangkah baiknya jika kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita dengan amalan yang sebaik-baiknya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Karena di saat ini yang menyaksikan kita melakukan kebaikan itu sangat banyak dan bukan makhluk biasa. Mereka adalah para malaikat yang apabila kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan langsung tembus ke langit. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan doa oleh malaikat-malaikat yang menyaksikannya. Karena itu kekuatan ibadah kita pada bulan ini akan jauh lebih kuat daripada di luar bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua diberkahi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sunhaji juga Ustadz Muid ya. Apa-apa yang kita sharingkan hari ini semoga juga jadi pemberat timbangan amal ibadah Amin. kita Amin. dari Amin, Allah ya. Subhanahu wa taala dan juga untuk pemirsa semua juga yang selalu menyaksikan jelang iftar ini. Dan yang pasti jangan pernah lupa ya untuk selalu menyaksikan jelang iftar sebelum berbuka puasa di TVRI Jakarta. Dan semangat terus ya, janji Allah udah pasti bagi kita yang banyak melakukan amal ibadah berpuasa di bulan Ramadan ini, insya Allah amal berlipat ganda kita dapatkan. Yuk semangat dan memaksimalkan ibadah bulan suci Ramadan. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada khilafan yang terjadi. Sama-sama kita menutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.